lagi marah, lagi kesel, lagi sakit hati, dia online. Dia videoin dia lagi nangis. Terus dia diposting. Kalau mereka Gitu. videoin pada Pertanyaannya saat gitu. mereka ketawa atau pada saat mereka ngobrol atau ngopi-ngopi jalan-jalan gitu ya. Ya banyak gitu. Tapi kalau yang nangis kayaknya rada aneh deh. Iya, karena gini, lo lagi sedih, lo lagi nangis, tapi lo sempat videoin diri lo sendiri. Iya, Gitu nggak loh. kepikiran sih. Kita kan pasti kepikiran ke sini. Iya. Makanya bisa nangis karena di sininya sakit Sakit. gitu kan. Astaga. Kenapa? Gue tuh lihat info-info soal Gen Z. Ini anak-anak tuh Gen Z tuh sekarang gue ngeliatnya jadi gampang sensitif banget, gampang tersinggung banget. Oh itu. Kenapa sih Kak? Setahu gue tuh sosmed om. Gara-gara sosmed. Pengaruh besarnya tuh dari sosmed. Kalau gue ya ngeliatnya begitu. Tapi memang sih orang anak-anak jadi gini, anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha, kan anak-anak Alpha ada juga kan. Nah, Gen Z sama Alpha itu mereka memang disebutnya katanya native digital. Apa tuh? Jadi memang mereka lahir, teknologi udah ada, dunia digital itu udah ada di kehidupan mereka dari mereka lahir. Jadi mereka akrab dengan itu, apalagi sosmed. Oh iya. Pada saat mereka udah tumbuh dan menggunakan si sosmed, mereka jadi lebih kayaknya, wih, sosial media it's my life. Emang begitu om. Damn. Sekarang emang udah kayak gitu. Apalagi kalau penggunaannya tuh ya mereka nggak bijak gitu ya. Ya namanya kecemasan, depresi, itu bisa loh om dari situ. Yang seperti pernah kita bahas itu loh. Iya, Cuma iya. gara-gara komentar akhirnya dia stres, depresi, jantung. Gila, tapi memang secara penelitian yang gue denger juga, secara penelitian itu di Halodoc aja udah emang katanya nomor 1 yang mempengaruhi keadaan anak-anak Gen Z sekarang itu adalah sosmed. Ya sebenarnya sih plus minus ya. Ya itu minus-minusnya aja sih kayak apa sih kayak mereka tuh seolah-olah kayak suka posting sesuatu yang pada akhirnya orang lain jadi jealous gitu loh. Yeah. Padahal mungkin dia nggak niat kayak gitu. Dia hanya mengekspresikan kebahagiaannya dia aja. Ih, gue bisa dari pantai, gue posting ke pantai, gue seneng, gue happy. Gue belanja gitu. ini. Iya. Gue sebenarnya mungkin bukan ini. buat pamer, tapi penontonnya mungkin yang kurang bijak. Yang pada akhirnya dianggapnya itu pamer gitu. Sama ini gue ngeliatnya kecemburuan juga. Sosial. Kecemburuan sosial. Gue ngeliatnya juga gini Kak, banyak anak-anak Gen Z itu terpengaruh dengan gini. Ini kejadian sama temen gue, namanya Rahel Natasha. Dia itu dulunya adalah member JKT48. Nah, gue sempat syuting film bareng si Rahel. Widih. Nah, mantap. Gila, keren banget, bintang film banget gue ya. Terus Rahel cerita, tapi bener Kak, dia bilang, gue itu insecure dengan diri gue, semua gara-gara sosmed. Loh, dia dibully apa gimana? Jadi gini, dia tuh ngeliat, kok dia cantik sih? Kok gue gini aja? Dia nggak puas sama dirinya sendiri. Iya, karena semuanya pengaruh dari si sosial media. Dia ngelihat si orang ini kalau pakai baju ini dan kayak gini, itu cantik banget. Hasilnya bagus banget. Perfect. Gue enggak gitu. Dan itu sempet consume ke dirinya dia sampai akhirnya mungkin dia cerita kemana, dia diskusi juga. Akhirnya dia bilang sama gue, akhirnya gue bisa menghargai diri gue sendiri sekarang. Diri gue yang sekarang ini yang memang harusnya gue pegangin. Biarin orang-orang itu dengan kehidupannya dia. Gue dengan kehidupan gue. Oh, udah paham. Akhirnya paham. Tapi buat dia sempet ngerasain insecure-nya si anak-anak Gen Z ini. Sempet Kak. Iya. Dan gue kaget. Hah? Elu Hel, gue bilang gitu.
nyangka sih ya. Gue nggak nyangka karena dulu dia bilang dari umur berapa ya? Gue lupa, 13 tahun apa kalau nggak salah. Dia udah jadi membernya JKT48. Latihan setiap hari, latihan nyanyi, latihan dance, yang dia perform di mana-mana, yang dia di fansnya banyak banget. Tapi ternyata dari fans-fansnya itu ada yang membandingkan dirinya dia dengan cewek lain yang seumuran. Itu bikin dia ngedrop. Semua gara-gara sosial media. Gila sih menurut gua. Iya. Jadi penggunaan yang berlebihan tanpa kebijaksanaan ya itu yang bahaya, Om. Jadi, kalau kita nggak bisa ngolahnya dalam pikiran kita nih, kan kita baca nih, nonton. Kita nggak mampu ngolah, wah kena kita. Dampak negatifnya kena mental. Iya, kena mental. Kena mental. Sekarang mah kena mental banget, semua apa-apa kena mental, semua ini bacot gitu. Ya. Dampak negatifnya yang paling parah menurut lo apa, Kak? Yang paling parah nih? Paling parah? Sering mengabaikan keadaan. Itu istilahnya, kalau anak-anak sekarang bilang pubbing. Pubbing? Pubbing. Nih kita ngumpul nih. Ngumpul rame-rame ya. Ada si Ibun. Ada si Faza. Ada lu, ada gue. Kagak ngobrol. Sibuk aja mah HP-nya masing-masing, Om. Ngumpul mah ngumpul. Iya. Tapi sibuk sendiri. Itu mungkin kalau misalnya salah satu atau salah dua temennya ada yang cabut, dia juga sadar. Dia nggak sadar. Apalagi yang doyan main game ya kan. Wah udah tuh, temennya lewat ya. Itu tuh udah gak ada orang. Lah itu kemana? Udah pulang, dari jam berapa? Dari 3 jam yang lalu. Buset. Sebenarnya sih, ya silakan aja. Mau main game ke, mau main itu sosmed ke. Bebas. Tapi pada saat kita kumpul ya, boya dihargain gitu loh. Gue senengnya sekarang anak-anak Gen Z pun udah mulai sadar. Pada saat bersosialisasi dengan temen-temen, mereka naruh handphonenya atau dikumpulin. Jadi ada yang masuk tas apa segala macam. Sesekali aja kelihat ada informasi apa nih. Mungkin gue dihubungin sama siapa gitu. Kalau gue bisa balas nanti, taruh lagi aja gitu. Or bisa minta izin, guys, sorry bentar, gue balas WA dulu bentar ya, yang ini penting gitu. Mungkin bisa atau kayak gitu. Kayak kita nih, walaupun sama-sama megang HP, ngobrol masih nyambung. Wih, kita mah keren. Kita keren. Tahu nggak? kan? Tahu nggak kenapa kita nyambung. bisa kayak gitu? Karena kita termasuk orang yang lama, Kak, yang pernah hidup tanpa sosial media. Yang pasti kita bukan Gen Z udah gitu. Kita aja. bukan Gen Z lah. Kita pernah punya waktu di mana kita baca koran. Kita buka koran beneran. Beneran Kompas. Langganan Pos Kota majalah. juga jadi. Pos Kota. Suara Pembaruan, Sinar Harapan. Terus ada koran Tempo, ada apa segala macam. Jakarta Post, kita nikmatin itu kan, Kak? Iya kan? Sosmed ini kan mau itu informasinya benar, mau informasinya enggak kan masuk semua nih, Om. Open source bilangnya. Jadi masuk udah nggak bisa ditahan. Mau itu ngejatuhin mental orang kayak mau nyehatin mental orang kayak masuk semua tuh. Iya. Jadi gimana kitanya aja. Bener. Makanya jangan ditelan mentah-mentah tuh informasi. Iya. Harus kita cross check ulang. Jadi tidak kan waktu itu udah ada yang pernah bilang bahwa lu nggak boleh percaya 100%, 200% apalagi 1000%. Iya, yang ada di internet. Itu bisa hanya untuk hiburan. Bisa scamming, macam-macam ya kan? lah. Kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya gini, dunia nyata dan dunia maya itu harus dibedain. Nah, ya kan? gue setuju banget tuh, Om. Bener dong. Benar. Kehidupan nyata lu harus yang lebih penting. Contoh gini deh, Om. Kenalan di sosmed. Yes. Ya kan? Swipe kiri, swipe kanan. PDKT di sosmed. Yes. Sampai ujung-ujungnya ditembak di sosmed. Bener. Ya kan? Bener. Udah gitu jadian di sosmed. Ya kan? Iya. Cemburu-cemburuan di sosmed. Sampai pakai emot-emot peluk, ya kan? Lope-lope gitu kan. Bener. Gitu. Sosmed semua tuh. Giliran putus, Om. Kan putusnya di sosmed, Di sosmed juga. Tapi dampaknya sampai ke kehidupan nyata. Sakit Tuh, hatinya kan. beneran. Sakit hatinya beneran. Makanya sampai ada lagu kan. Lebih baik sakit hati daripada sakit di gigi. Ya, itu lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu. Anak-anak yang Gen Z nggak ada yang ngerti pasti. Yakin gua. Nggak, tapi bener sih. Yang lo bilang itu bener. Pada saat lu sakit hati, lu sampai ke nyata lu sakit hati. Dulu kan orang mana kepikiran sih, Om? Iya. Lu punya, anggaplah pacar gitu ya, Yes. online.
Nggak kepikiran, Nggak Om. kepikiran. Paling LDR lah ya, Nah, long distance relationship yang Tapi masih pakai surat-suratan. LDR-nya udah ketemu dulu Udah nih, ketemu. Om. Dan lo Ya kan? terpaksa LDR akhirnya. Nah, aduh dia harus kerja lagi nih. Ke sana di ujung berung, ya kan? Wah, Udah deh kita surat-suratan aja surat-suratan deh. aja deh. Gitu. Sekarang Kalau bisa sekarang email. nggak ketemu, Om. Enggak. Sekarang teknologinya kan udah ada Nah. video call. Jadi lebih mendekatkan yang jauh. Gak apa-apa juga. Iya. Tapi yang paling gua bingung adalah apa, Kak? Anak-anak Gen Z yang sekarang ini. Kenapa? Lagi marah, lagi kesel, lagi sakit hati. Dia online. Dia videoin dia lagi nangis. Terus tiba dia diposting. Gue nggak tahu. Maksudnya? Iya, apa yang lo harapin? Lo nangis. Gue. Terus abis itu lo posting. Gue nggak ngerti esensinya. Iya. Tujuan dia ke umum. Nah, ngapain? Menuntut Bingung. belas kasih, minta diperhatiin, atau memang ya mungkin acting. Enggak sih. Gua rasa dia pengen lihat dirinya sendiri pada saat nangis itu seperti apa. Dan dikomentarin orang. Oh, Mungkin ya. mungkin. Terus lo gimana? Itu yang kadang-kadang masih bingung. Karena waktu itu sempat gue lupa di Instagram apa di mana dibilang, kenapa anak-anak Gen Z banyak yang videoin pada saat mereka lagi nangis. Kalau mereka Gitu. videoin pada Pertanyaannya saat gitu. mereka ketawa atau pada saat mereka ngobrol atau ngopi-ngopi jalan-jalan gitu ya. Ya banyak. Gitu. Tapi kalau yang nangis kayaknya rada aneh deh. Iya, karena gini, lo lagi sedih, lo lagi nangis, tapi lo sempat videoin diri lo sendiri. Iya, Gitu nggak loh. kepikiran sih. Kita kan pasti kepikiran ke sini. Iya, Makanya bisa nangis karena di sininya sakit Sakit. gitu kan. Atau kelewat seneng. bisa. Jadi Terlalu netesin air happy, mata jadi, gitu kan. air mata bahagia gitu. Mm-mm. Lo kalau misalnya, ya gue udah tau lo nggak mungkin sih ngelakuin itu ya. Lo nggak mungkin lagi kesel, lagi marah-marah, lagi nangis, lo videoin sendiri-sendiri nggak mungkin dong. Enggak. Kalau gue lebih nyari kaca. Rambut gue udah panjang nih gitu, enggak. Kagak. Gue nangis nih. refleksi Terus sendiri. susah berhenti gitu ya. Udah diademin gitu, ditenangin sama keluarga atau sama teman atau sahabat gitu. Enggak juga reda. Itu biasa gue nyari kaca. Jadi gue harus ngeliat diri gue. Ketika gue ngeliat diri gue, dia kayak gini. Di situ gue bisa redain, Om. Itu pengalaman pribadi gue. Jadi kalau gue udah susah berhenti nangis, gue harus cari cermin. Si kaca itu. Ini bagus juga sih solusinya. Iya kan? Itu gue ngeliat tuh dropnya gue, sedihnya gue, ininya gue tuh kelihatan banget, Om. Nah di situ gue ngerasa kayak kasihan sama diri gue sendiri. Gitu. Jadi lu bisa melihat diri lu sendiri kan? Iya. Ini bagus juga sih menurut gue ya. Karena Ya, itu pengalaman pribadi aja sih, Om. Iya, Nggak kan- semua orang juga kayak gitu. tapi bisa dicontoh paling nggak supaya oh iya benar juga ya si Kak Rin nih. Gue coba misalnya siapa tahu ada yang mencoba kayak gitu. Terus si sosmed ini juga sebenarnya nggak berdampak negatif doang. Dampak positifnya Dampak banyak positifnya banget. banyak. Gue pun ngerasain, ngalamin. Loh, sekarang ini pun kita juga sedang memanfaatkan si dampak teknologi dari sosial media yang Medsos baik. gitu. Iya, Iya dong. benar. Kita bisa jadi konten kreator, Iya, ya kan? benar banget. Terus update informasi juga lebih cepat. lebih cepat. Kak, nih, bayangin gue dulu waktu pertama kali kerja di radio tahun 97. Gue jadi reporter dan produser. Lo tau gue nyari berita lewat mana? Koran dan majalah, Kak. Gimana caranya? Ya, pokoknya gini. Koran hari ini, gue lihat beritanya, gue Oke. cari yang menarik, Iya. buat jadi topik besok. Oh. Di majalah, informasi-informasi yang bisa anytime dinaikin yang kita istilahnya evergreen gitu ya, Iya, iya. long lasting ceritanya itu kita bisa masukin. Ya udah dari majalah cari yang ceritanya siapa, terus kita karena gue sebagai seorang produser harus bisa menjadi scriptwriter, jadilah gue bisa harus mengolah itu menjadi sebuah cerita gitu. Dulu hanya bisa gitu. Pada saat internet mulai masuk, itu juga sambungannya masih lama banget. Loadingnya lama. Loadingnya lama. Pakai DOS. Nah, Ganti lagi. Ganti lagi. Iya. Tapi sekarang dengan teknologi yang tadi update Cepet. berita lebih Wah, cepat. cepet banget. Nih, salah satu contohnya adalah orang-orang yang bisa sukses lewat sosial media. Rich Brian, rapper penyanyi, dia ngevideoin sampai dia dibully sama orang Indonesia. Tapi ternyata
di Amerika dia jadi artis, jadi musisi. Cuman gara-gara dia mulai bikin lagu, nyanyi, nge-rap apa segala macam itu ditayangin sama dia di YouTube. Dicela-cela, jadi sekarang mau gimana? Rich Brian sama siapa aja tuh? Wah, Ibun tuh penggemar Rich Brian. Rich Brian datang ke Indonesia, Ibun sampai nangis-nangis. Wih, karena Ibun tuh seneng banget sama rap. iya. Ibun itu kalau nggak salah panutannya tuh Eminem. Nah, dia waktu Rich Brian dia sampai nangis-nangis, sampai Rich Brian, dia sampai gitu-gitu. OMG gitu. OMG. Itu kan dampak bagusnya. Iya. Dulu bahkan siapa? Raisa Kita pun pun kan, interaksi sama keluarga juga lebih cepat. iya. Kita harus melihat. Informasi juga datang lebih cepat, kita dapat Iya, lebih cepat. kadang-kadang tapi gini, penggunaan yang lebih cepat itu pun disalahgunakan sama orang-orang yang umurnya Nah, udah lanjut ya. Kembali Main- lagi, main- bijak wih, dalam bersosmed. itu dia. Tuh. Bijak dalam bersosmed sampai orang tua pun harus ngerti tuh. Jangan main forward aja. Iya benar. Iya kan? Kan makanya di WhatsApp itu sekarang ada too many forwards. Ininya si yang dikirim nih, Iya. berita yang dikirim. Oh, berarti bisa jadi ini hoax. Kan kita baca dulu gitu kan. Ya makanya kita harus bijak dalam. Benar. Jadi nggak bijak dalam membayar pajak aja, tapi bijak bersosmed juga penting. Oh iya, itu harus. Iya kan? Gila, keren banget nih. Ya udah, Kak. Gue kayaknya mesti bikin konten dulu di TikTok. Oke. Ya, lo mau ikutan nggak? Ini kontennya keren. Apa tuh? Joget-joget. Emang bisa? Gue mau minta ajarin ada koreografer. Widih. Dia bentar lagi datang, Ada namanya koreanya. Lulu. Dia mau datang. Dia koreografer. Nah gitu. Iya. Ayo. Lo mau kan? Ya. Ya udah. Di sebelah aja ya. Boleh, Kan lebih luas soalnya. Oke, Ya. lanjut. Yuk.